Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kawan-kawan pembudidaya ikan seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga hari ini dilancarkan rezekinya, dilimpahkan barokahnya, mengalir deras seperti air ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan mereview kolam ya teman-teman. Kolam indukan nila hitam jenis RK01. Untuk luas kolam, panjang kolamnya 14 meter, lebar 8,5, dalam ujung sebelah kiri ini 1,40 meter air full, dan sebelah kanan sana 2 meter ya teman-teman, karena ada bak kontrolnya buat induk ketika disurutin nanti buat kandang si induk ya, biar pisah dari larvanya. Jadi induk sendiri di bak kontrol, larva di bak larva ya teman-teman, ada alirannya. Berapa sih isi kolam ini teman-teman? Isi kolam ini itu ada satu paket sekitar 400 ekor, terdiri dari 300 betina dan 100 ekor jantan. Nah, ini kolamnya ya teman-teman, kolam konvensional biasa. Jadi kalau untuk kolam indukan ini saya nggak main airasi ataupun air baru masuk ya teman-teman, karena ini kolam induk bertujuan untuk si ikan agar lebih dominan kawin ya teman-teman. Kalau misalnya dia digerujuk pakai air baru terus, nanti dia untuk produksinya kurang maksimal. Nah, ini kita cek minggu kemarin kan ini habis proses sortir teman-teman antara betina jantannya, karena ini indukan baru, saya ngambil dari Jawa Barat, indukan baru, terus masih belum produktif buat produksi ya teman-teman. Ini masih trial atau uji coba. Untuk bobot induk rata-rata masih di ukuran 500 gram. Untuk jantannya, betinanya itu sekitar 314 gram kemarin ya teman-teman, atau 1,2 kilo 1,3 kilo lah ya teman-teman. Dan untuk hasil larvanya kemarin itu kita dari pas dia datang tanggal 1 bulan Maret sampai kemarin kita sortir itu di tanggal 1 bulan Juli, sekitar 3 bulan ya teman-teman. Itu udah ada yang ukuran 23, 35, 46 sampai ukuran 57. Jadi kemungkinan dia produktif itu kemarin di 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir, jadi dia udah gonat matang ya teman-teman. Udah 8 bulan usia induknya, dari larva itu udah 8 bulan gonat matang, udah siap diambil larvanya lah, udah siap untuk produksi. Ini termasuknya baru saya teman-teman buat budidaya ikan nila yang tanpa SKAI atau surat keterangan asal induk ya teman-teman. Untuk kemarin di kolam ini saya isi indukan itu jenis Nirwana 3 dari Wanayasa, satu paket. Itu alhamdulillah hasilnya maksimal bagus, tapi udah akhir.
karena dia udah umur 1,5 tahun lebih, dan bobot terakhir kemarin paling besar itu 3,4 kg ya teman-teman, satu ekornya untuk betina itu. Dan untuk jantannya ada yang 3,8 kg on lah satu. Nah, ini nanti rencana mau dipanen larvanya itu setelah dia umur 12 hari ya teman-teman. Nah, ini kita spill nih teman-teman nih. Ini udah mulai ada larvanya. Cuman kamera saya agak nggak jelas nih. Ya udah mulai ada larvanya ya. Nanti kita coba cari serokan dulu ya teman-teman, biar teman-teman semua bisa lihat. Ini kemungkinan baru satu induk nih teman-teman yang produksi nih. Ini sekitar 890 sampai 970 ekoran lah, kemarin kita sampling hitung per induk hasil produksi larvanya segitu. Nah, kita coba cari serokan dulu teman-teman. Kita pinjem ke ya, saya sih sebenarnya kayaknya cuman lagi dipinjem sama saudara saya nih yang kebetulan lagi panen larva nila merah juga. Sambi kopinya mas teh. Nyilih anco apa ya, sedela ya? Sedela. Dinggo apa ora? Serampung bok. Dela apa? Oh yang minyak. Anco kan dinggo. Yang aku pakai. Ya itu Mas Turiman lagi panen nila merah, larva nila merah, sama masih saudara saya Alik Ahmad namanya. Wis, shopping terus mana? Nggih, Pak. Terus shopping terus. Nih kita cek ya teman-teman ya. Udah ada yang produksi. Kita cek udah ada yang produksi. Cuman agak jauh di sebelah sana, sebentar. Tuh. Sekitar 1000 ekoran lah, itu udah mulai menyebar. Kita coba cek di sisi-sisi lain, kali aja udah ada yang produksi ya. Biasanya bergerombol kalau nila ya teman-teman. Anakannya itu bergerombol. Biasanya satu induk dia semprotin, atau kalau kata orang Jawa Barat mah disemprulin tuh. Sebentar ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kita coba serok. Nah ini larvanya ya. Ini larva baru umur 6 hari teman-teman, baru 6 hari, jadi masih kecil-kecil. Nah, tuh. Ini larvanya baru umur 6 hari, masih kecil-kecil. Biasanya satu siklus panen itu dalam sebulan saya panen 2 kali ya teman-teman. Hasilnya itu
nggak mesti, kadang 80.000, kadang 50.000, tergantung cuaca mungkin ya, sama produktif ikannya. Kadang dia produksinya banyak, kadang sedikit, ya namanya rezeki ya teman-teman. Kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin agar hasil larvanya maksimal. Nah, ini untuk induk, kita porsi pakannya itu nggak seperti ikan nila konsumsi ya teman-teman. Jadi karena ini diperuntukkan khusus untuk produksi atau diambil larvanya, jadi kita porsi pakannya itu nggak seperti ikan untuk konsumsi. Jadi dia hanya makan secukupnya aja, tapi kita harus teliti juga ya teman-teman. Dia nggak boleh harus kegendutan, nggak boleh harus kekurusan. Jadi harus balance lah, harus stabil porsi pakannya. Jadi kalau misalnya induk, ketika dia porsi pakannya terlalu banyak, nanti faktor utamanya dia jadi gendut ya teman-teman. Terus si kantung telurnya itu tertutup sama gaji atau lemak ya teman-teman. Jadi nanti dia kantung telurnya itu kecil, jadi hasil larvanya itu nggak maksimal. Nah, untuk hasil larva totalnya nanti saya spill di panen siklus keduanya ya teman-teman. Semoga aja hasilnya maksimal sesuai sama harapan dan hasil larvanya bagus, terus pertumbuhannya juga bagus. Kemarin sih yang F1 nya ini, yang panenan pertama, saya deder sendiri ya teman-teman, saya besarkan sendiri, ada di kolam sebelah barat. Nanti saya spill juga ya teman-teman untuk anakan pertamanya itu seperti apa sih, terus kelebihan sama kelemahannya gimana, nanti kan kita update ya teman-teman. Jadi ya namanya indukan baru, kita nggak berani langsung larvanya kita sebar ke petani kalau kita belum tahu pertumbuhannya bagus atau enggak, oke atau enggak gitu kan. Terus SR atau angka kematiannya gimana, banyak atau enggak gitu kan. Sebenarnya ini saya induk ngambil di Jawa Barat. Kenapa saya ngambil di sana dan tanpa SKAI atau surat keterangan asal? Karena saya pengen punya indukan kekar. Cuman kalau kekar kan infonya itu nggak dijual ke dalam Pulau Jawa lah, intinya dia bisa keluar itu harus domisili luar pulau atau luar Jawa ya teman-teman. Nah, ini kebetulan saya ada kenalan di daerah Jawa Barat yang punya kekar 015. Jadi saya ambil jantannya, kekar 015. Dia dulu beli larva, tapi larva GPS ya teman-teman, Grand Parent Stock, yang khusus dibesarkan untuk dijadikan induk. Jadi saya ambil pejantannya, terus betinanya saya silang. Jadi dia bentuknya kekar. Jadi genetik ya teman-teman, ambil dari genetik si jantannya. Dan alhamdulillah hasil anaknya juga bulet-bulet kayak bapaknya. Ini untuk kolamnya ya teman-teman. Jadi ketika ini debit airnya berkurang, saya tambahkan, hanya cuma nyambung di sini ya teman-teman. Nah, kita sambung, terus air keluar ke sini. Air keluar ke sini itu untuk
buangannya ya teman-teman. Buangannya ada 3 di sini. Kita lepas lagi ya. Buangannya ada 3. Ini bak kontrol utama, terus ini bak kontrol kedua. Di sini ada pipa nih di tengah. Ini pipanya ukuran 4 ini ya teman-teman. Terus ini juga ada, ini 2,5 in di sini. Jadi ketika kita mau panen itu nggak butuh waktu lama buat nyurutin debit air sebanyak ini ya teman-teman. Ketika kita panen kita cuma butuh waktu sekitar 2-2,5 jam buat nguras air ini. Soalnya kita kan panennya panen total ya teman-teman. Jadi air itu dibuang total. Setelah itu nanti induk masuk ke bak kontrol sini, terus larva terpisah. Jadi kita itu bisa panen larva sampai bersih ya. Kenapa sih kita harus dipanen total atau buang debit air keseluruhan teman-teman? Tujuannya itu agar kita bisa panen larva secara maksimal. Jadi tidak ada larva yang tertinggal. Yang bertujuan, larva yang tertinggal itu biasanya ketika kita nggak panen total, itu biasanya dia makan larva yang baru produksi teman-teman. Karena ikan nila kan juga kalau misal masih kecil itu biasanya bersifat kanibal ya teman-teman ya. Masih mau makan temannya sendiri atau saudaranya sendiri gitu. Jadi kita panennya panen total. Untuk pelaku utama sebenarnya sih bapak saya ya teman-teman, bokap saya sendiri. Dan kebetulan bokap saya itu hobi di perikanan, terus juga dia petani ikan dari tahun 80. Dan kebetulan saya juga hobi, jadi saya mengikuti jejak bapak saya atau bokap saya, cuman dengan versi yang kekinian ya teman-teman ya. Nah, kita paduin sama versi zaman dulu. Nanti istilahnya itu kolaps lah atau kolaborasi ya teman-teman, antara petani milenial sama petani zaman dulu. Nah, ini untuk kolam permanen ya teman-teman ya, permanen. Ini fondasi sampai sana kita berpanen. Ini khusus untuk induk. Kemarin pernah saya coba untuk pendederan ya teman-teman, pas Nirwana 3-nya baru saja akhir. Ini saya isi sekitar 80.000 ekor nila merah, dan alhamdulillah panen di umur 36 hari ya teman-teman, di ukuran 912 79 912. Itu saya kirim ke daerah Bogor, Gunung Bunder, sama ke Cikarang, ke Kobak KJA, Karamba Jaring Apung, di tempatnya Om Aceng di daerah Cibarusah, Cikarang. Mungkin gitu dulu ya teman-teman untuk review kolamnya. Dan untuk proses panennya nanti saya update di video selanjutnya. Tetap pantau terus YouTube Alvan Fish Banjarnegara, media untuk kita belajar bersama-sama, untuk sharing dan untuk kemajuan para petani ikan di Indonesia ya teman-teman. Terima kasih, sehat selalu, lancar selalu rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.